Dulu awal-awal saya juga sulit menerima perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha dengan mayoritas. Bahkan hampir mengikuti yang menjunjung tinggi nasionalisme karena berpatokan pada mayoritasnya. Merasa tidak seru sholat Idul Fitri atau Idul Adha kalau tidak ramai. Kadang juga marah dengan sering adanya perbedaan. Ternyata yang harus kita perhatikan bukan melihat mayoritasnya, tetapi mana yang lebih kuat dalilnya, maka itu yang kita ikuti. Itulah kenapa Rasulullah SAW mewajibkan muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu agama agar kita tidak menjadi kaum pembebek, ya. Hidup seperti daun pisang yang hanyut terbawa arus sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itu ciri orang yang tidak tahu tujuan hidup, ya. Benar. Kalau hanya asal ikut-ikutan tanpa tahu dalil pasti, kita mudah goyah. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain dengan apa yang kita sampaikan sementara kita sendiri tidak yakin? Kita mungkin lebih takut dengan penilaian manusia. Takut karena merasa sendirian, takut dihujat, takut dihina, takut dibilang sok tahu, takut dianggap asing, dan lainnya. Itu sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak melakukan sesuatu berdasarkan mencari informasi yang kuat, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan karena hanya melihat mayoritas saja. Justru yang sering dikatakan orang seperti ini, pemerintah lebih tahu daripada kita. Karena alasan itu mereka tidak mau mencari kebenaran. Cukup pemerintah saja yang pintar. Akhirnya pemikiran kita mentok menjadi pembebek saja, ya, tanpa menelaah lagi. Padahal di depan mata ada yang lebih kuat dalilnya yang bisa kita ambil sebagai rujukan. Itulah PR kita. Jangan asal ikut-ikutan karena melihat jumlah saja, tapi ikutilah yang lebih kuat dalilnya. Ada juga yang hanya cukup mengikuti tokoh idolanya saja, sedangkan dirinya berlepas diri dalam mencari kebenaran, ya. Masyarakat awam pun sebenarnya banyak yang sadar dan mengakui bahwa kebijakan pemerintah sering membingungkan, tetapi mereka tetap mengikuti kebijakannya karena melihat mayoritas. Banyak juga yang berkata, kalau pemimpin yang salah kan dia yang dihisap, bukan kita. Apa bilang hanya pemimpin saja yang dihisap? Yang benar itu adalah pemimpinnya terlebih dahulu dihisap, setelah itu rakyatnya yang dihisap. Tidak ada di dunia ini dosa diwakilkan untuk satu orang, karena kita punya ranah untuk memilih, maka pilihlah yang baik-baik saja. Ternyata dari tahun ke tahun saya semakin sadar dan percaya bahwa ini memang ada unsur kesengajaan. Sekat-sekat nasionalisme membuat umat terpecah menjadi banyak bagian. Inilah cara orang yang tidak menyukai Islam bersatu, sehingga dibingungkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika tidak adanya perisai umat Islam, kita akan seperti dipusingkan dengan banyaknya pendapat. Tidak ada sistem khilafah yang menyatukan pecahan-pecahan negara saat ini. Tidak adanya seorang khalifah yang bisa menyatukan pendapat kaum muslimin. Inilah penyebab kita melaksanakan sholat id berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting kembalinya daulah khilafah dan harus punya satu khalifah agar kita bisa serentak melaksanakan kegiatan Idul Fitri maupun Idul Adha secara bersamaan di seluruh dunia. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar walillahil hamd.